Kepadamu, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami mengucap syukur atas perjamuan kudus yang baru kami lalui. Kami tidak akan melupakan perjanjian yang baru dengan Engkau. Apapun yang baik dalam kehidupan kami, itu kami terima karena kasih karunia daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bukan hanya mengingat kepadamu, kami juga rindu untuk makin belajar, makin mengerti apa kehendak-Mu atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu Roh Kudus yang mengajari kami melalui hamba-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan. Kami makin mengenal, kami rindu makin mengenal Engkau. Pakai hamba-Mu untuk menjelaskan hati Bapa hari ini Tuhan. Pakai kami semua Tuhan untuk menyelesaikan semua kehendak-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Kayaknya ada yang belum makan deh ya. Selamat pagi. Saya mengucap syukur bagi Pak Eko untuk memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani. Saya sudah kangen dengan tempat ini. Saya melihat banyak sekali perubahan. Saya melihat, ya memang tempatnya sama, tapi saya merasa bahwa makin lama makin baik. Dari tahun ke tahun makin lama makin baik. Jadi saya mengucap syukur untuk bisa kembali melayani di tempat ini. Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk membagikan mengenai pemuritan. Bagi saya pemuritan adalah suatu proses. Proses di mana itu yang dikehendaki Tuhan bagi diri kita. Ada yang menganggap bahwa proses ini bakalan seumur hidup. Saya setuju ada proses yang seumur hidup, tetapi itu bukan alasan. Karena hari ini saya mau mengajak Anda melihat bagaimana Tuhan memberikan contoh bagaimana dia memuridkan seseorang dalam waktu, saya nggak ngerti ini 15 menit atau pokoknya dalam waktu nggak lama, rasanya sekitar paling 15-30 menit. Tapi kehidupan seseorang ini karena benar-benar terjadi pemuritan yang sebenarnya, tiba-tiba kehidupannya berubah. Pemuritan dalam pengertian yang saya tangkap, itu saya dapatkan dari ayat di Matius 28 ayat 18. Mari kita buka yuk. Matius 28 ayat 18, katanya demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Katakan muridku. "Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Disinilah perintah yang paling jelas mengenai pemuritan, karena ada kata-kata, jadikanlah semua bangsa muridku. Perintah ini kepada murid-murid Tuhan Yesus, berarti murid itu harus memuridkan orang lain. Ini adalah suatu perintah. Saya mengerti kadang kata-kata perintah ini biasanya didiskon. Diskonnya begini loh, itu kan perintahnya kepada 12 murid itu saja. Tetapi siapa yang percaya di tempat ini bahwa kalian juga murid Tuhan Yesus, yang percaya bahwa Anda adalah murid Yesus, coba angkat tangan, Ya, puji Tuhan, kita semua adalah murid Tuhan Yesus. Berarti ayat ini juga diberikan kepada kita. Dasar bahwa kita harus mencari murid itu bukanlah karena ambisi gereja, bukan ambisi manusia. Ini adalah perintah Tuhan. Jadi saya mengucap syukur bahwa saya ada di dalam gereja yang kerinduannya sama dengan kerinduan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus rindunya adalah menjadikan semua bangsa. Gereja Marshall adalah gereja yang misinya adalah membangun 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid. Berarti pemuritan, mencari murid, menjadikan murid itu memang kehendak Tuhan.
Coba katakan ke sebelah-sebelahnya. Menjadikan murid itu kehendak Tuhan. Ayo katakan ke sebelah-sebelahnya. Ya, tetapi sering kita mendiskonnya dan berkata, itu kan tugasnya hamba Tuhan, itu kan tugasnya full timer, itu mungkin tugasnya orang-orang yang memang punya posisi sebagai pemimpin. Tetapi sekali lagi Alkitab itu berkata bahwa ini adalah tugasnya setiap murid. Pemuritan itu adalah sepertinya Tuhan Yesus itu kalau ketemu seseorang, dia bukan hanya ketemu untuk mengkhotbahinya. Dia bukan hanya ketemu untuk sepertinya menuntut dia untuk beribadah. Tuhan Yesus itu kalau melihat seseorang, itu di ujung-ujungnya ada suatu persepsi bahwa orang ini nanti akan menjadi murid bagi Tuhan Yesus dan dia akan mengajak murid yang lain. Selalu ada tujuan akhirnya. Kehidupan Anda itu sudah ada di dalam benak Tuhan Yesus Kristus. Apapun masa lalu Anda, itu sudah ada di dalam benak Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu punya rencana yang besar dalam kehidupan Anda. Bahkan kata-katanya di sini adalah, jadikanlah semua bangsa muridku. Padahal Tuhan Yesus waktu itu berbicara kepada murid-murid yang asalnya dari Galilea, berarti punya bahasa yang tutur kata yang penuh dengan aksen. Dianggap orang-orang yang pinggiran, bukan orang-orang yang internasional gitu loh. Tetapi Tuhan sudah berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Startnya dari siapa? Dari orang-orang Galilea, orang-orang yang dari sepertinya layak rakyat jelata, sepertinya orang-orang yang punya kehidupan pekerjaannya ya biasa-biasa aja. Bukan seseorang yang kayak pemimpin yang di status masyarakat orang kaya atau bukan. Startnya itu murid-murid Tuhan Yesus adalah nelayan, orang-orang yang gak dijelaskan kerjaannya yang lain apa. Bahkan ada orang-orang yang pemungut cukai, yang Matius itu. Murid-murid Tuhan Yesus itu orang-orang yang di sekeliling, masa lalunya gak sebaik itu. Tetapi Tuhan Yesus punya rencana yang besar bagi setiap muridnya. Berarti dalam kehidupan Anda, itu Tuhan punya rencana yang besar. Coba beritahukan, mungkin Anda sendiri gak percaya kalau saya yang beritahu. Mungkin Anda dibutuh diberitahu sama orang yang sebelahnya. Kalau tadi Anda sudah menoleh ke kiri, sekarang menoleh ke kanan, katakan, Tuhan punya rencana besar bagi kehidupanmu. Di Alkitab ada satu contoh, seseorang yang dimuridkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya berkata bahwa pemuritan itu kadang didiskon oleh kita. Artinya didiskon itu gimana ya? Ngomongnya pemuritan kan susah, pemuritan kan seumur hidup. Saya setuju, memang seumur hidup kita harus tetap menjadi murid Tuhan Yesus. Kita harus tetap belajar, kita harus tetap makin lama makin menjadi serupa dengan gambaran anak Allah. Tetapi ada contoh di Alkitab yang ternyata sepertinya memberikan satu kekuatan atau memberikan satu encouragement bagi saya. Bahwa pemuritan itu ternyata bisa terjadi dengan sangat amat cepat. Bukan artinya saya mendiskon bahwa pemuritan itu bisa kilat sekaligus. Tetapi ini salah satu contoh bahwa sebenarnya perubahan dalam kehidupan kita bisa dalam waktu yang cepat. Karena ada yang berkata, saya berbincang-bincang dengan beberapa orang, ada yang berkata, tapi kan susah ya ngubah kehidupan ini. Kan masa lalu saya itu kan banyak kekurangannya, kan susah ngubahnya. Kalau sudah biasa melakukan sesuatu, nanti berubahnya kan susah. Jadi sepertinya kayaknya datang kepada Tuhan itu dengan ngomong, Tuhan kamu gak tahu tah, masalahku ini kan banyak Tuhan. Tuhan gak tahu tah, sifatku ini kan banyak yang jelek, banyak yang kurang baik. Gimana caranya saya dipakai Tuhan? Gimana caranya saya membuat orang lain menjadi murid melalui saya? Kelihatannya kan susah. Tetapi ada satu contoh di Alkitab yang menurut saya memberikan satu contoh dan memberikan kekuatan bagi saya. Mungkin kita sering mendengarkannya, itu adalah cerita mengenai wanita Samaria.
yang di pinggir sumur itu. Siapa yang pernah mendengar cerita ini? Yang pernah paling nggak baca? Gitu. Yang pernah, coba angkat tangan. Wow, kebanyakan semua tahu ya. Terkenal loh. Orang ini terkenal tapi nggak ada namanya. Saya percaya ini ada tujuannya. Artinya itu begini. Tuhan itu bisa pakai siapapun juga. Tanpa nama. Nggak perlu orang-orang yang terkenal. Sampai Tuhan itu menyebutnya ini wanita Samaria. Anda harus mengerti kalau ini wanita Samaria. Di zaman itu yang dianggap sebagai benar-benar orang yang punya KTP sepertinya itu ya. Itu yang laki. Yang wanita itu kayaknya nggak dianggap, nggak disensus. Kalau sensus pun 5.000 orang laki, benar ya? Itu caranya sensus. Karena apa, yang perempuan pun nggak dianggap di zaman itu. Apa artinya? Bukan artinya saya sedang mendiskriminasi cewek ya. Alkitab bukan juga mendiskriminasi, tapi ini ada artinya, berarti bahwa kalaupun dunia tidak menganggap Anda, Tuhan tetap menganggap Anda. Berikan ucapan syukur bagi dia, bahwa dia adalah orang yang setiap manusia yang lahir itu Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap orang. Tidak peduli manusia bisa menganggap situasi, tidak menganggap Anda. Mungkin keluarga Anda tidak menganggap Anda. Mungkin dunia tidak menganggap Anda sebagai orang yang statusnya tinggi. Tetapi kalau Tuhan, bahkan wanita pun di zaman yang paling tidak menganggap wanita, itu tetap dianggap sama Tuhan. Ini luar biasa. Mari kita baca di Yohanes 4. Mulai dari ayat 4. Ada kata-kata, ia harus melintasi daerah Samaria. Ada kata-kata harus. Coba katakan harus. Bagi Tuhan, untuk menyelamatkan seseorang atau memuridkan seseorang, itu suatu keharusan. Di zaman itu, orang Yehuda atau orang Israel, jika mau dari Yerusalem ke Galilea atau dari Galilea ke Yerusalem, Galilea agak di utara, Yerusalem agak di selatan, itu ngelewatin area Samaria. Itu kebanyakan mereka akan mengitari daerah Samaria. Tidak harus melewati, tetapi ada kata-kata yang ini kontroversi zaman itu. Ia harus melintasi daerah Samaria. Tidak ada appointment apapun yang setelah itu Tuhan Yesus harus hadiri. Tidak ada konferensi apapun, tidak ada jadwal pembicara apapun yang dia kayak ada jadwalnya, enggak. Tiba-tiba ada kata-kata ia harus melintasi. Apapun yang Tuhan lalui, apapun yang Tuhan jadwalkan, itu dasarnya bukan berdasarkan waktu tetapi berdasarkan orang. Tuhan itu targetnya yang dia lihat itu manusia. Tuhan itu dasarnya pelayanannya bukan jadwal ibadah. Tuhan itu ngelihat orang. Saya rindunya kita itu menyamakan hati kita dengan apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus berkata, ia harus melewati daerah Samaria, berarti ada orang yang dicari oleh dia. Sampai ada kata-kata harus. Dia harus melintasi daerah Samaria karena dia sebelum menyelesaikan semua, dia harus memberikan contoh bahwa orang-orang yang seperti wanita itu, dan apalagi kata-kata wanita Samaria. Samaria tadi tidak mau dilewati sama orang Yehuda atau orang Israel karena Samaria ini dianggap adalah second class citizen atau orang tingkat 2. Karena mereka dianggap adalah orang yang blasteran, gak murni gitu loh. Orang Israel selalu menjaga silsilahnya dalam kehidupannya. Mereka membanggakan nama keluarganya karena berkata, keluargaku ini masih murni, darahnya murni. Mereka itu kalau diurut sampai ke Abraham ada urutannya. Namanya itu seperti, kalau herannya ya, di zaman dahulu itu membanggakan. Zaman sekarang itu yang ada urutan kayak begitu itu biasanya kalau itu loh, seingat saya pernah soalnya dapat punya anjing pudel itu. Ditanyain harganya berapa, karena mereka bilang kalau ini ada sertifikatnya, ada urutannya, itu harganya mahal. Zaman sekarang sertifikat itu hanya mahal untuk anjing, benar ya? Kalau tahu ini ada urutannya baru mahal. Kalau manusia di mata Tuhan, apapun urutannya, blasteran atau tidak, mau itu dari siapapun, kalau Anda lahir, berarti itu Anda berharga di mata Tuhan.
Katakan sebelah-sebelahnya, Anda berharga di mata Tuhan. Tidak ada urusan dengan ini darahnya dari mana. Tapi di zaman itu orang Yehuda, orang Israel menganggap bahwa orang Samaria itu blasteran. Nggak ada capnya, nggak ada sertifikatnya. Hanya orang Israel yang berharga. Jadi mereka menganggap bahwa orang Samaria sudah second class. Ini kelas kedua. Yang kelas pertama itu cuma orang Israel. Jadi orang Israel nggak mau lewat. Nggak layak mereka melewati orang Samaria. Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa orang yang dianggap second class, apalagi dianggap gendernya juga second class, yang wanita, itu tetap dianggap sama Tuhan Yesus. Mengucap syukurlah Anda punya Tuhan yang menganggap engkau. Tuhan yang menghargai kehidupanmu. Tuhan yang tahu masa lalumu. Meskipun dia tahu masa lalumu sejelek apapun di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan engkau berharga. Sehingga dia berkata, ya harus melintasi Samaria. Tuhan itu go out of his way untuk mencari Anda. Sedangkan herannya, kita kalau diajak, ayo cari jiwa-jiwa. Ayo ajak jiwa baru ke gereja. Apakah Anda mempunyai sifat yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus? Tadi Pak Eko juga sebagai gembala mengajak, ayolah minggu depan kita ajak ada orang yang kita ajak mendekat kepada Tuhan melalui gereja ini. Kalau Tuhan Yesus, dia berusaha untuk ke Samaria itu dia berusaha, dia harus melawan konvensi saat itu. Dia dengan sengaja melewati dengan sepertinya tantangan. Karena orang lain melihat, loh orang Israel lah orang, apalagi dia dianggap rabi, harus ngelewatin Samaria. Itu harus melawan konvensi. Kalau kita ngajak seseorang ke gereja, pasti orang ini nggak pernah ke gereja, pasti dia ngomong, kamu tuh ngapain sih ngajak aku ke gereja, kan aku agama lain, kadang gitu ya. Aku kan nggak pernah ke gereja, ngapain? Itu pasti dilawan orang. Kalau Anda mau menangkap sifatnya Tuhan Yesus, seharusnya kita juga mengajak, meskipun ada tantangannya. Setelah itu ayat 5 berkata demikian, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ayat 6, di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Tiba-tiba di Samaria ini Tuhan Yesus memilih sumur untuk tempat beristirahat. Ini pasti sepertinya targeted. Bagaimana cara kita mencari seseorang yang lain untuk mendekat kepada Tuhan? Bagaimana kita memuridkan orang lain? Tuhan Yesus itu punya target. Tuhan mencari tempat-tempat tertentu di mana dia bisa berjumpa dengan orang. Kalau dia tidak mau ketemu sama orang, dia nggak perlu ke sumur, dia cari tempat yang teduh, tempat yang ada tutupannya yang di pinggir. Kalau dia cuma mau istirahat, tapi dengan sengaja dia ke tempat yang sumur. Sumur itu ada tempat di mana orang-orang ngambil minuman. Alkitab mencatat ada kata-kata jam pukul 12, itu berarti panasnya setengah mati. Biasanya orang kalau ke sumur, itu biasanya memang wanita yang datang ke sumur. Yang pria-pria itu tidak ngambil air. Zaman dahulu kan ngambil airnya tidak lewat PDAM, tidak pakai aqua yang dikirim pakai Gojek. Ya kan? Jadi ini ngambil-ngambil sendiri. Mereka ngambilnya bukan di siang hari bolong. Mereka ngambilnya kalau nggak pagi-pagi masih belum panas, atau sore-sore kalau sudah tidak panas. Karena kalau siang-siang hari panas. Biasanya sumur itu di tengah-tengah. Ini kosong, pinggirnya sumurnya di tengah. Itu nggak ada pohonnya biasanya. Itu panas sekali. Siang-siang kalau memang mau istirahat, Tuhan Yesus nggak di tengah-tengah. Dia akan nyari iupan itu apa ya? Tiba-tiba kok bahasa Jawa yang keluar ini ya. Tempat yang teduh ya, biar bahasanya agak formal gitu ya. Iupan kan enggak, Anda ngerti iup itu? Teduh ya, ngerti ya? Kan di Jawa saya kalau di negara lain enggak bisa kata-kata iup. Tuhan Yesus itu enggak nyari yang teduh, nyarinya yang sumur. Karena apa? Dia tahu sumur adalah tempat orang mencari air. Kalau jam 12 siang, orang mencari air, orang ini adalah orang yang desperate.
Tuhan Yesus itu kadang dengan sengaja mencari orang-orang yang tidak punya harapan di tempat lain. Kalau ada orang ngambil air, wanita ngambil air jam 12 siang lagi nggak ada orang. Ini adalah seseorang yang sangat amat kuper. Dia tidak mau ketemu sama orang. Dia tahu kalau pagi-pagi dia akan berjumpa dengan orang. Jadi kalau siang-siang dia tahu ini sepi. Orang ini datang dan tiba-tiba di ayat 7 muncullah ini. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Ini kata-kata hendak menimba air berarti ada sesuatu yang dibutuhkan. Anda kalau mencari murid itu bagaimana ya? Ada yang tanya sama saya, gimana ya caranya membuat orang itu menjadi murid bagi Tuhan Yesus? Anda harus cari orang yang memang sedang mempunyai kebutuhan. Kalau dia merasa sudah punya kebutuhan apapun, Anda kabarkan Injil bagaimanapun, Anda ajak ke gereja gimana pun, Anda ajak ke CG bagaimanapun, dia tidak akan datang. Karena dia merasa sudah cukup. Tuhan Yesus tahu kok. Tuhan Yesus aja memberikan contoh. Siapa yang harusnya menjadi target pemuritan Anda? Orang yang, perempuan yang Samaria, yang hendak menimba air. Sudah statusnya kalah, dalam tanda kutip, gendernya itu sudah kalah. Statusnya secara dunia sudah nggak dianggap. Status secara sosial, Samaria, orang yang sepertinya second class. Orang yang kelihatannya itu dianggap oleh orang lain ini nggak seberapa punya harga gitu lah kayaknya. Dianggap orang kelas 2. Dan itu pun punya kebutuhan, menimba air. Dia ada sesuatu yang dia lagi butuhkan. Ada kehausan tertentu, ada kekosongan dalam kehidupannya. Saya berdoa, setiap murid yang ada di tempat ini yang sudah angkat tangan, itu diberikan hikmat dari Tuhan. Di sekeliling Anda akan menemukan sumur-sumur, tempat-tempat di mana Anda berjumpa dengan wanita-wanita Samaria yang hendak menimba air. Orang-orang ini adalah belum tentu laki atau perempuan ya. Ini artinya adalah orang-orang yang kelihatannya tidak dianggap oleh dunia dan dia itu ada kekosongan dalamnya. Mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang mungkin menghadapi masalah dalam pekerjaan. Mungkin dia menghadapi masalah di dalam pernikahan. Dia mungkin menghadapi masalah di dalam keuangan. Mungkin dia menghadapi masalah secara hukum. Mungkin dia menghadapi masalah. Ya bukan artinya terus Anda menyembunyikan orang yang dicari polisi. Bukan itu ya maksudnya ya. Tetapi mungkin dia secara tidak sengaja dia itu diserang oleh orang lain. Ya namanya sekarang Indonesia memang negara yang hukum ya. Tapi hukumnya dipakai untuk menyerang orang lain kadang. Ada orang-orang yang lagi pusing. Orang-orang inilah yang dicari oleh Tuhan Yesus. Bahkan di ayat kata-kata berikutnya, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sepertinya Tuhan Yesus itu diberikan hikmat. Saya percaya memang Tuhan Yesus diberikan hikmat untuk membukakan minum. Membukakan conversation, kata-katanya minum. Dia sepertinya sudah tahu bahwa orang ini memang mencari air dan Tuhan Yesus membuka kata-kata minum. Anda harus membangun connection dengan orang. Seperti harus ada kesamaan dengan orang yang Anda mau layani. Ada orang-orang yang tanya kepada saya di CG, kok gimana caranya orang-orang ini nggak mau terbuka sama saya. Saya suggest Anda membangun hubungan, ada sesuatu yang dia cari dan Anda membangun jembatan antara Anda dengan dia. Kalau orang itu butuhnya air, Anda harus nyerempet nyambung ke dalam kehidupannya dia, yaitu minum. Ada hubungannya gitu loh. Kalau sama sekali nggak ada hubungannya ya dia akan merasa jauh, nggak akan diajak omong. Jika Tuhan Yesus tidak membuka conversation atau perbincangan dengan wanita itu nggak mungkin diajak omong. Kita sebagai yang sudah murid, kitalah yang seharusnya dengan sengaja mencari orang lain untuk dimuridkan. Istilah saya adalah intentional. Kita harus dengan sengaja membuka conversation. Bagaimana kita mencari murid? Ya dengan sengaja membuka percakapan dengan orang yang nanti saya percaya kalian akan diberikan hikmat sama Tuhan. Ngomongin ada cari kesamaan gitu, entah itu kesamaan hobi, entah hobinya mungkin sama-sama suka
olahraga, suka naik sepeda, suka makan. Ya kalau hobinya di restoran, sering ketemu di salah satu restoran, ya mungkin itu yang Anda buka. Oh sering ke sini ya, Anda suka yang mana, makanan yang mana. Anda tiba-tiba membuka conversation yang menjadi nyambung, ada nyambungnya. Tuhan Yesus aja sepertinya diberikan hikmat untuk kalau orang itu mencari air, menimba air, dia mulai buka pintu dengan berilah aku air minum. Sepertinya dia membuka sambungan, tiba-tiba ada koneksi. Setelah itu, kata-katanya, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau, orang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria. Sebab seorang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dijelaskan sekali lagi di Alkitab bahwa orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak bergaul. Apalagi laki dan perempuan, apalagi seorang rabi. Jaraknya kelihatannya jauh. Saya berdoa, GMS Salatiga adalah murid-murid yang tidak melihat status sosial, kadang dikotak-kotakin gitu loh. Saya cuma mau datang ke gereja yang itu teman-teman saya aja yang hadir. Saya berdoa, GMS Salatiga adalah gereja yang benar-benar menembus batas-batas kotaan sosial manusia. Gereja yang bisa melihat bagaimana Tuhan melihat. Ini benar-benar yang kita ajak mereka yang menolak, yang rasis, yang agak diskriminatif itu biasanya yang ngajak. Saya berdoa kita tidak diskriminatif. Anda kalau ngajak jiwa itu bukan kayak, ya ini kalau gengku aja yang aku ajak. Keluarga aku aja yang aku ajak. Orang-orang yang sekelilingku aja. Saya berdoa kalian bisa mendapatkan hatinya Tuhan dan Anda bisa menembus batas. Apapun yang kebiasaan Anda itu tiba-tiba bisa menembus dan meskipun ditolak sepertinya Anda akan tetap menyatakan kasih Tuhan dan Anda akan membangun kontak dengan orang-orang yang memang Tuhan sedang cari. Tapi Tuhan Yesus menjawabnya, ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Kalau ditanya, loh kenapa kamu ngapain ngajak omong aku? Sepertinya dikembalikan oleh Tuhan Yesus, jikalau engkau tahu. Tiba-tiba Tuhan Yesus menjelaskan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Tiba-tiba Tuhan Yesus itu menjelaskan mengenai Alkitab, karunia Tuhan. Jika engkau ditanyain, kamu ngapain ya ngajak-ngajak aku ke gereja? Sepertinya ini istilah saya, jelasin mengenai visi kerajaan Allah. Tiba-tiba inilah saatnya. Anda harus menangkap bahwa tujuan kehidupan Tuhan itu, Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya di bilur-bilurnya itu disiksa itu untuk menyelamatkan manusia. Siapa yang percaya katakan amin. Itulah karunia Allah. Tiba-tiba ini saatnya kalau ditanya, kamu ngapain sih nyapa-nyapa aku? Sepertinya Anda ini kesempatan untuk Anda menyatakan visi Tuhan, untuk menyatakan gospel, untuk menyatakan kabar keselamatan. Sepertinya Anda menyatakan bahwa, loh, memang Tuhan itu yang mencari kamu. Saya tahu menjelaskannya itu harus dengan hikmat ya. Tapi sepertinya Anda harus berkata bahwa aku ini disuruh Tuhan. Sepertinya Anda bisa berkata, Tuhan itu nyariin kamu. Anda harus menjelaskan, kamu itu coba tahu karunia Tuhan untuk kamu. Kamu pasti mau mendekat. Anda harus menjelaskan, saya ini ngomongnya secara sesingkat-singkatnya, tapi Tuhan Yesus saja tiba-tiba mengiming-iming bahwa aku tahu apa yang kamu butuhkan. Tuhan itu sebagai jawaban bagi kehidupanmu. Tapi tiba-tiba manusia itu selalu biasa jawabnya gini, mana mungkin Tuhan nolong aku. Biasanya nantang, ya sudah nanti aku akan ikut Tuhan kalau aku sembuh. Kalau orang itu sakit, dia bisanya nantang. Bener dah, Tuhanmu bisa nyelamatin aku. Misalnya kita datang ngomong, ada sakit ya, kelihatannya kok mukanya muram. Saya doakan ya, bener dah, bisa sembuh. Cuman didoain aja, bisa sembuh. Dia bisanya nantang. Makanya kata-katanya begini, Tuhan, engkau gak punya timba.
Sumur ini amat dalam, dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Sebenarnya ditantang gitu loh. Bisa tah kamu ngasih aku air? Apa benar? Kalau ada orang-orang yang gini, hutangku ini banyak, masalahku ini besar, bisa tah Tuhanmu itu menyelesaikan? Sepertinya kayak ditantang gitu loh. Menanyakan karena mereka bertanya dengan pemikiran manusia. Dia ngelihat utangnya besar, dia bilang, "Ana bisa, kamu punya uang tah? Kamu punya pengalaman kah?" Yang dilihat itu fisiknya. Dia bertanya-tanya, kamu gak punya timba, yang dilihat fisik. Kita datang untuk representatif Tuhan. Tetapi banyak orang-orang itu datang, kamu siapa ya? Dilihat itu umurnya kadang. Yang dilihat itu pengalamannya. Kamu berapa lama jadi orang Kristen? Kamu sudah doain berapa banyak orang yang sembuh? Ditanya-tanya itu mengenai orangnya sepertinya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, enggak, jawabannya bukan di orangnya. Dia akan selalu, orang-orang itu yang kita muridkan itu akan bertanya-tanya ayat 12, adakah engkau lebih besar daripada Bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Dia akan banding-bandingkan dengan keahlian, dengan pengalaman. Yang dilihat itu pertama itu pasti fisik kita. Saya mau berkata kepada Anda, tetap majulah, karena Anda tidak menyelamatkan mereka, Anda tidak memuridkan mereka dengan kekuatan Anda sendiri. Yang Anda represent, yang Anda wakilkan itu adalah nama Tuhan Yesus Kristus sendiri. Anda itu datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda harus sepertinya menjawabnya sama seperti kayak Tuhan Yesus ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Tiba-tiba berkata mengenai Roh Kudus. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus berkata, jangan ngelihat fisiknya dahulu dong. Yang aku akan berikan kepadamu itu adalah urapan Roh Kudus. Tiba-tiba Tuhan itu menceritakan mengenai urapan. Saya tahu yang paling sulit menjelaskan pada orang lain adalah urapan yang harus dirasakan. Tapi itulah yang Anda harus andalkan. Cara memuridkan orang lain adalah engkau harus bergantung pada Roh Kudus. Katakan di sebelah sebelah, ayo bergantung pada Roh Kudus. Inilah air hidup itu, air yang tidak akan membuat haus. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya ini akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba airnya. Setiap orang itu sebenarnya rindu sama Roh Kudus. Kadang ini adalah kegagalan kita untuk menjelaskan bagaimana berharganya dan bagaimana luar biasanya urapan yang tersedia di dalam gereja Tuhan itu. Saya mau memberikan satu kesaksian. Minggu lalu kami mendapatkan kesempatan untuk menjadi hospitality, orang yang mengantarkan para hamba Tuhan dari gereja Myanmar. Mereka itu tahu gereja Mar Sharon saat November yang lalu, Pastor Philip bersama dengan tim FKA dan gereja Mar Sharon 570 orang gereja Mar Sharon berangkat ke Myanmar dan mengadakan FKA di sana. Mereka itu tahu mengenai gereja Mar Sharon, Pastor Philip dan gereja Mar Sharon, dan di acara itu Pastor Philip memberikan kesempatan kepada tim kita 60 tim, kira-kira 200-250 orang itu untuk pergi dan berkhotbah ke gereja-gereja. Salah satunya itulah gereja ini. Ini gereja di Myanmar. Begitu sepertinya diicipin gitu ya. Itu diicipin apa yang kami alami di gereja kami. Mereka itu begitu haus. Mereka itu seperti wanita Samaria itu, mereka berkata, aku mau air itu. Aku mau supaya aku gak perlu, sepertinya aku gak perlu lagi datang ke sini untuk menimba. Tiba-tiba mereka itu haus banget. Mereka itu sejak November, itu saya kontak dengan pastornya karena kita ketemu waktu itu di sana. Pastornya itu minta-minta kepada saya, tolong Don kasih kesempatan, saya rindu untuk melihat gereja Mar Sharon. Saya rindu untuk belajar dari gereja Mar Sharon. Saya rindu mendapatkan urapan yang sama yang kamu alami. Saya rindu melihat kesembuhan yang dibawa
waktu itu di FKA yang sebenarnya kita tunjukkan itu, menunjukkan. Jadi Pastor Philip dengan FKA-nya itu sebenarnya menunjukkan, ini loh, Roh Kudus, inilah mestinya. Cara pemuritan itu mau nggak mau tetap mengabarkan Injil dan mengabarkan bagaimana luar biasanya Roh Kudus itu. Dan dari sana menimbulkan kehausan yang berkata, aku juga mau, berikan saya. Dan akhirnya, barusan di Februari tanggal 28 itu Pastor Philip membuka kesempatan pintu bagi gereja Myanmar itu, datanglah waktu mission night. Dan mereka datang dan mereka begitu haus dalam waktu 5 hari. Karena kami yang barengin, saya dan tim yang barengin, kita itu tanya dari hari pertama, hari kedua, mereka itu sangat hausnya, mereka ngeliat ibadah mission night, ngeliat ibadahnya AOG, mereka mendengarkan kita, cerita kita, kesaksian kita, di CG, di dalam kehidupan kita, mereka belajar setiap detail apapun, dipelajarin semua, dan akhirnya mereka berkata, dalam waktu 5 hari loh, ini 5 hari, dia berkata, saya mau sama seperti gereja Mar Sharon. Nanti 2030 dia mau bangun 300 gereja di Myanmar. Beri tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Tiba-tiba sepertinya aku juga mau berikan air itu, urapan yang sama itu berikan kepada saya. Tiba-tiba ada kehausan. Kehausan yang terbuka. Tetapi memang proses pemuritan belum selesai di sana. Karena ayat berikutnya ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Tiba-tiba ada satu topik yang sepertinya pindah. Tadi ngomongin mengenai urapan. Tiba-tiba lompat Tuhan Yesus ngomong, panggillah suamimu. Saya percaya inilah di dalam proses pemuritan, ada satu saat untuk kita itu sepertinya menyelesaikan masa lalu. Ada hal-hal yang membuat seseorang tidak bisa menerima Roh Kudus dengan seluruhnya. Urapan Roh Kudus, namanya aja Roh Kudus. Harusnya diberikan kepada orang yang hidupnya kudus. Ada hal-hal masa lalunya. Tadi memang dengan jelas dikatakan ini orang, ini luar biasa loh Tuhan Yesus itu kalau kasih contoh, Alkitab itu kalau kasih contoh. Ini bukan hanya wanita Samaria yang tadi kenapa kok dia kuper, ternyata ketahuan. Kenapa kok dia kok sendirian datang, nggak ada orang lain disebutkan di sana. Seperti itu Tuhan Yesus dengan dia. Kenapa orang ini sendirian jam 12 yang ngambil air? Karena ternyata dia adalah seorang yang bukan hanya cuman wanita Samaria, tapi juga orang yang outcast di dalam sosialnya. Dia nggak dianggap, kenapa? Dia adalah istilahnya wanita yang masa lalunya nggak baik. Dia pasangannya ganti-ganti karena suaminya sudah 5. Dan yang sekarang tinggal pun bukan suami. Itu di zaman itu, aduh, lebih parah. Zaman sekarang aja juga parah, apalagi di zaman itu. 5 suami. Tiba-tiba Tuhan Yesus diberikan kesempatan untuk membuka. Saya percaya ini hikmat dari Tuhan. Dia tiba-tiba menyebutkan kata-kata suami. Ada topik yang sebenarnya sensitif, dibukakan tapi harus diselesaikan gitu loh sepertinya. Datang kepadamu, ke sini. Sepertinya Tuhan itu mengundang. Bukakan masa lalumu, enggak apa-apa. Tuhan itu yang membuka. Kayaknya engkau jelaskan apapun, Tuhan sudah tahu sebelumnya. Sejelek apapun Tuhan sudah tahu. Tuhan yang membukakan. Tuh kan, sudah ada 5 kan? Enggak apa-apa, ayo tetap. Tuhan itu tidak menolak. Di dalam pemuritan, saya ajak kita, jangan sampai kaget ya masa lalunya separah apa. Anda sudah tawarin, ayo melayani lebih. Habis itu udah buka, tapi saya punya dosa. Jangan sampai Anda bilang, kalau gitu jangan pelayanan dulu. Jangan sampai kayak gitu, Anda sedang menolak ya. Sepertinya kayak, oh ya enggak apa-apa. Anda harus bertindak seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah tahu. Tuhan Yesus yang memberikan Anda hikmat untuk menunjuk orang itu diajak untuk pelayanan. Enggak apa-apa masa lalumu kayak apa. Asal tinggalkan masa lalumu. Ada proses, dalam proses pemuritan itu, kita sebenarnya dibukakan waktu untuk menyelesaikan masa lalu. Tuhan akan mengajak orang-orang yang mau dipakai Tuhan lebih. Itu harus meninggalkan masa lalu dan benar-benar datang kepada Tuhan apa adanya. Kita sebagai gereja, kita di dalam JG, jangan sampai kita kucilkan beberapa orang, tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan urapan Tuhan. Karena masa lalunya yang berwarna-warni.
Tuhan sudah tahu warna-warninya. Dan Tuhan tetap menerima. Ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Biasanya ya, kalau masuk ke dalam daerah-daerah sensitif, sebenarnya, ini sebenarnya pengajaran mengenai pemuritan ya. Kalau Anda di dalam CG, Anda coba memuridkan seseorang, Anda mulai masuk ke area yang dia sensitif. Tahu nggak, biasanya orang itu akan nyeleneh minggir. Dia akan menyimpang, dia akan sepertinya menghindar. Karena nggak comfortable bagi dia untuk membicarakan masalah itu. Tiba-tiba dia ngomongin doktrin. Tiba-tiba ngomongin mengenai penyembahan. Tiba-tiba biasanya ya, kalau ini memang ini hal-hal yang sensitif bagi dia ya. Dia itu nanti nanyanya nyerang balik gitu loh ya. Jadi kenapa kok di Mawar Syaron itu kok bahasa rohnya orang itu loh, saya tiba-tiba nyeleneh gitu. Orang itu loh bahasa rohnya agak aneh. Tiba-tiba miring gitu. Ada nggak Anda merasa gini nggak? Anda ngomongin sesuatu ini kayaknya ini memang yang dia butuhin. Dia mulai nyerang orang lain gitu loh. Dia mulai bingungin mengenai orang lain. Mungkin dia mulai mencari-cari sesuatu pertanyaan yang sulit-sulit gitu loh kayaknya. Pertanyaan yang aneh-aneh gitu loh. Ini tiba-tiba mengajarkan, bertanya mengenai doktrin yang susah. Jadi kita ini pengangkatan itu pre-millennium, mid-millennium atau post-millennium. Loh, kok pertanyaanmu ke sana ya? Tiba-tiba sesuatu yang kayak gak ada hubungan dengan kehidupan ditanyakan, dan itu berarti sebenarnya itu area yang kamu sedang berbicara mengenai area yang dia harusnya ubah. Dia akan tanya hal yang lain-lainnya. Tapi Tuhan Yesus itu baik. Orang-orang yang nanya kayak begini, itu tetap dilayani sama Tuhan. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku. Hai perempuan, saatnya tiba maka kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Tiba-tiba kayaknya doktrin itu sebenarnya nggak penting, oke? Ya nggak apa-apa, tetap dijelasin, tapi sebenarnya ini nggak penting. Yang penting kehidupanmu, tinggalkan masa lalumu. Doktrin tetap ada. Ada orang-orang itu yang ngomong, ayo pelayanan. Dia ngomong, sorry, saya belum MSC 2. Saya masih ada hal-hal yang saya masih nggak sepakat dengan doktrinnya Gereja Mawar Syaron. Kayak ada orang-orang yang tiba-tiba bingungnya mengenai doktrin. Ada orang yang ditantang, ayo pelayanan. Ada hal-hal tertentu saya nggak suka caranya ini perjamuan kudusnya kayak apa, nanti hal-hal yang kayaknya nggak penting dipakai jadi masalah. Tuhan itu kayaknya kamu harus menyembah Bapa itu bukan di gunung ini, bukan di gunung Yerusalem, karena yang diomongkan itu mengenai gunung ini dan gunung di Yerusalem itu doktrin di sana. Zaman itu orang Samaria bilang di gunung ini, orang Yerusalem bilang di Yerusalem. Kayak semua itu berpegang pada doktrin. Jangan sampai doktrin itu menjadi batasan dari pemuritan. Saya mengerti ada doktrin-doktrin yang kita Gereja Mawar Syaron miliki ya. Tapi kadang ada doktrin yang tidak ada hubungan dengan keselamatan. Doktrin kita, kalau mau doktrinnya apa? Ikut MSJ 1, 2, dan 3. Benar ya? Sampai 3 ya Pak ya? 4 berdasarkan undangan ya. Ikutlah MSJ 1, 2, 3 supaya Anda tahu sebenarnya doktrinnya apa. Karena di dalam pemuritan nanti Anda akan ditanyain. Orang-orang ini kan yang memunculkan. Saya tidak ngerti ini. Sebenarnya bukan itu problem dia. Problem dia di kehidupannya. Tapi Tuhan tetap menjawab kok. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dibalikkan kembali, sudah jangan bingung sama doktrin. Baliklah kepada Roh Kudus. Ini nanti yang akan menolong engkau. Jangan bingung sama doktrinnya. Meskipun kita harus melewati MSJ 1, 2, 3, bukan itu yang menyelamatkan kita. Nantinya apapun yang menolong kita itu adalah dari Roh Kudus. Siapa yang percaya katakan amin. Semua kuasanya, semua mujizatnya nanti akan melalui Roh Kudus. Tiba-tiba diarahkan oleh Tuhan Yesus menuju Roh Kudus lagi. Kemudian ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut
juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Tiba-tiba sampailah kepada kehausan yang sebenarnya. Sebenarnya yang dirindukan oleh orang ini bukan air minum. Kita semua harus tahu, pemuritan itu ternyata menjawab segalanya dalam kehidupan. Segala loh. Tuhan Yesus itu adalah jawaban dari segalanya. Alkitab itu adalah manual book dari seluruh kehidupan manusia. Tapi banyak orang menangkap bahwa jawabannya adalah harusnya bisnisku itu berhasil. Banyak orang itu bingung mengenai air minum, mengenai yang kehidupan sehari-hari, mengenai ini loh, aku ini bertengkar dengan orang ini harus diselesaikan, ini jawaban gitu. Bukan, jawabannya itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya katakan amin. Tiba-tiba mereka tuh sebenarnya mengerti bahwa ada jawaban untuk segala sesuatu. Dan kita seharusnya yang harus represent, iya jawaban semuanya adalah Tuhan Yesus. Kata-katanya Tuhan Yesus, akulah dia. Akulah jawabannya, Tuhan Yesuslah segala jawabannya. Saya tahu, akhirnya setelah bertahun-tahun saya ada di dalam gereja, sepertinya saya menangkap bahwa sebenarnya jawaban dari segalanya itu bisa ditemukan dalam kita menjadi murid dan memuridkan orang lain. Kita hubungan Bapa dan anak di dalam gereja, hubungan kita dengan Bapa di surga, itulah jawaban dari segalanya. Ternyata itu. Tetapi bagaimana kita mengerti bahwa jawaban sebenarnya itu adalah Tuhan Yesus? Makanya ada namanya proses pemuritan. Saya mau menjelaskan, saya baca terusannya ya, nanti saya berikan contoh ya. Ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Tiba-tiba ada perubahan dalam kehidupannya. Pemuritan itu ada tujuannya. Pemuritan itu bukan datang ke gereja. Pemuritan itu bukan datang ke CG. Pemuritan itu ada hidup yang diubahkan. Pemuritan itu tujuan akhirnya adalah ada tempayan yang ditinggalkan, kehidupan yang lama ditinggalkan. Ini ada kata-kata di sini di ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya. Bukan Tuhan Yesus yang memaksa-maksa dia. Tuhan Yesus lu gak pernah kayaknya sepertinya menegur, tinggalkan suami yang bukan suamimu itu. Dia gak kayaknya maksa, tapi menunjukkan kepada wanita, masa lalumu itu gak benar. Dan akhirnya wanita ini mengambil keputusan sendiri yang meninggalkan masa lalunya. Tempayan itu menggambarkan masa lalunya. Ini tiba-tiba yang meninggalkan adalah wanita itu sendiri. Tujuan akhir dari sepertinya pemuritan itu adalah perubahan kehidupan orang itu. Dia meninggalkan yang lama dan dia berubah menjadi Kristus. Tujuan pemuritan adalah perubahan hidup. Tujuan pemuritan adalah seseorang yang dahulu tidak mengenal Kristus, akhirnya dia berubah makin lama makin seperti Kristus. Ada yang nyata, dia dengan sengaja meninggalkan yang lama. Kita bukan mencari orang yang cuma hadir di CG, bukan mencari murid itu bukan mencari seseorang yang cuma hadir di CG, ikut MSJ ataupun hadir di ibadah, bukan itu yang dicari. Tuhan Yesus mencari orang-orang yang meninggalkan masa lalunya dan terjadi perubahan yang seperti ini. Dari situ pergilah ia ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, apa tandanya bahwa orang ini berubah? Tiba-tiba orang ini yang tadinya kuper, tidak mau ketemu sama orang, bahkan dia memilih untuk ngambil air di siang hari bolong. Tiba-tiba dia berkata-kata kepada orang lain, dia berubah, dia ngajak orang lain. Dia tiba-tiba berbincang-bincang dengan orang lain. Dia tiba-tiba dahulunya dia malu mengenai kondisi dirinya. Yang dia
dipikirkan adalah dirinya sendiri. Tiba-tiba dia berubah, dia mikirin orang lain, mikirin Tuhan dan orang lain. Tiba-tiba orang yang dahulu melihatnya adalah hidupnya sendiri. Dia mungkin malu mengenai kehidupannya, dia mungkin kepahitan dengan 5 suaminya yang lama, dia entah dia yang ninggalin atau dia ditinggalin sama suaminya, nggak ada yang tahu. Ada kemungkinan dia ditinggalkan oleh suaminya. Sampai akhirnya dia tinggal dengan seseorang yang bukan suaminya. Dia mungkin kepahitan, dia mikirnya dia sendirian dengan orang-orang itu. Semua laki-laki itu, makanya dia ngomong, kamu itu laki, ngapain ngomong sama saya? Dia orang yang kepahitan. Gak ada orang laki yang setia, gak ada orang laki yang baik. Dia tuh mungkin, makanya pikirannya itu, mukanya mungkin muram. Makanya gak ada orang yang mau mendekat sama dia juga kali. Tiba-tiba dia berubah, dia ke kota, dia bisa berkata-kata dengan orang, mari lihat, dia gak bingung lagi dengan masa lalunya. Saya rindunya pemuritan itu punya tujuan akhir. Di dalam CG-CG Anda, di dalam ibadah ini nanti akan berubah, ada orang-orang yang tiba-tiba seperti ajakannya Pak Eko, ayo datang ajak jiwa baru. Itu perubahannya bukan karena ajakannya Pak Eko, tetapi karena ada orang-orang yang menangkap, ada orang-orang yang menjadi murid, orang-orang yang menangkap bahwa Tuhan Yesus itu adalah jawaban dalam kehidupan. Dari sana, karena dia sudah menemukan jawabannya, dia tidak bisa tidak, dia itu akan ngajak orang lain. Dia tidak lagi melihat ke dalam dirinya sendiri dan kelemahannya dia melihat orang lain dan berkata, ayo bertemulah kepada Tuhan Yesus, dialah jawaban dari segala sesuatu. Dia sebutkan lagi kata-kata segala sesuatu. Ternyata sepertinya Tuhan Yesus adalah jawaban dari segalanya dalam kehidupannya. Mungkinkah dia Kristus? Meskipun dia nggak ngerti banyak mengenai kekristenan. Banyak orang kalau ditantang, ayo memuridkan orang lain. Nunggunya begini, tunggu, saya masih belum lama jadi orang Kristen. Saya belum mengerti Alkitab, belum jelas. Saya nanti kalau jelasin gimana caranya. Ini orang paling 5 menit, lebih lah ya 10 menit ya. 10 menit berjumpa dengan Tuhan. Dia sudah ngajak orang lain dan tahu hasilnya apa? Ayat 30. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Berarti dia berhasil enggak ngajak orang? Berhasil. Apakah orang ini ke sekolah Alkitab? Enggak juga. Berapa lama datang ke CG? CG-nya cuma satu, dia ketemu CGL-nya sekali. CGL yang pertama yang paling luar biasa yaitu Tuhan Yesus. Diajak omong sekali dalam waktu 5-10 menit langsung berubah, langsung ngajak jiwa lain. Ini ternyata pemuritan itu gak sesulit itu. Kita kadang dalam gereja ini menyulit-nyulitkan. Bukan artinya menyulit-nyulit, ini tujuan kita untuk mengajari dengan sistematis. Akhirnya ada MSC 1, 2, 3, ada CGT 1, CGT 2, benar ya? Bukan artinya itu menyulit-nyulitkan, itu untuk kita berusaha mengajari manusia terbatas. Tapi Anda harus tahu sebenarnya konsep Tuhan mengenai pemuritan itu simple. Dari dahulu, bukan hanya wanita Samaria. Tuhan Yesus kalau memanggil, come follow me, mereka tuh langsung meninggal. Petrus meninggalkan jalannya, dia langsung mengikut Yesus. Tuhan Yesus memanggil Matius, dia langsung meninggalkan pekerjaannya. Dia ngundang teman-temannya sesama tax collector itu, langsung ayo dia ngadain pesta untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita seharusnya di CG itu bagaimana sih? Apakah nunggu kita lulus semua baru ngajak orang? Enggak, Anda harus nangkap dahulu bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban dalam kehidupanmu. Dari sana Anda ajak orang lain. Saya mau memberikan satu contoh, ada seseorang yang menangkap apa artinya Tuhan Yesus bagi kehidupannya. Dia menangkap artinya sebagai seorang anak kepada Bapa itu bagaimana. Dan orang itu hidupnya diubahkan, dia meninggalkan tempayannya kehidupannya yang lama. Dan dia berubah, dia mengajak banyak jiwa. Dan akhirnya ada yang luar biasa. Coba dipasangkan videonya Lydia ya, Wilson dan Lydia. Anda nikmati nanti saya. Shalom, nama saya Wilson. Nama saya Lydia. Kami dari CGP 195. Kami berdua telah menikah kurang lebih 8 tahun. Dan memang kami selama menikah tidak ada keterbukaan antara kami berdua. Jadi masalah yang saya hadapi, masalah yang Lydia hadapi, kami simpan masing-masing dalam diri kami sendiri. Untuk saya pribadi, pelampiasan masalah tersebut saya suka habiskan waktu dengan teman-teman untuk minum-minuman keras sampai kami mabuk. Bahkan sampai kecelakaan pun saya tidak bertobat dan saya tetap melakukan kebiasaan lama saya. Dengan anak pun saya juga kurang sabar dan mudah emosi. Dulu saya adalah seorang istri yang mudah pemarah, saya dominan, dan saya suka mengatur segala sesuatunya sesuai dengan kemauan saya. Kalau nggak sesuai dengan kemauan saya nggak suka dan saya komplain gitu. Jadi suami saya ketika ngomong sama saya juga merasa kayak
apapun yang saya ngomongkan itu negatif. Jadi itu membawa dampak buruk. Suami saya nggak betah di rumah, suka pergi, pulang malam, mabuk, kita komunikasinya jadi kurang. Hingga pada suatu titik ketika saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk pergi ke Israel, tapi nggak bersama dengan suami saya. Di sana saya merasakan ada perubahan dari sikap hati saya. Roh Kudus menjamah saya di detik ketika saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Pastor Philip mendedikasikan baptisan Ko Adrian. Di sana saya melihat betapa hati seorang anak pada bapaknya itu begitu sangat tulusnya. Di sana saya merasakan saya ingin diubahkan dan saya ingin memiliki hati seorang anak seperti Ko Adrian kepada Pastor Philip. Saya ingin diubahkan secara rohani dan dalam keluarga saya juga. Dalam kerohanian saya nggak berhenti dari Israel, saya pergi ke Mission Trip Semarang bersama dengan Ko Adrian dan Celeli. Di sana saya melayani dan mendoakan banyak orang. Di sana saya merasakan ada suatu jamahan Roh Kudus yang membuat saya ini ingin selalu untuk melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Sepulangnya dari sana, suami saya dengan kerelaan hatinya mau ikut saya CG. Sepulangnya Lydia dari Israel dan mengikuti mission trip di Semarang, saya melihat perubahan drastis pada diri Lydia, yang sekarang Lydia lebih sabar dan lebih mudah untuk menerima pendapat saya, usulan saya, dan lebih mudah untuk berkomunikasi. Jadi saya mau menemani Lydia CG, dan hari pertama saya CG, sepulang dari sana saya merasakan ada damai sukacita dan rasa bahagia yang tidak saya dapat dari kehidupan lama saya. Lalu awal Agustus kami berdua ditunjuk sebagai sponsor di CKP 195. Kami menerima tawaran itu dan kami sekarang lebih fokus pada jiwa-jiwa dan untuk melayani jiwa-jiwa daripada untuk diri kami sendiri. Nggak pernah terpikirkan dalam benak saya ketika suatu hari ini suami saya bisa sharing firman di CG, melihat kehidupan lama suami saya yang begitu sangat suramnya. Saya bersyukur sekali Tuhan mengubahkan suami saya hingga hari ini kita bersama-sama melayani di CG. Suami saya melayani musik, saya melayani di CG Kids, kita bersama-sama melayani jiwa-jiwa dan kita dalam visi Tuhan sama-sama. Saya yakin perjumpaan pribadi Lydia dengan Roh Kudus sungguh mengubahkan keseluruhan kehidupan kami. Dari kepribadian saya, kepribadian Lydia, hubungan kami suami istri, dan hubungan kami keluarga seutuhnya. Maka dari itu, mari kita setiap dari kita alami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus dan bersama-sama kita mengerjakan visi bersama-sama dengan Bapak Rohani kita. God bless you. Mendapatkan pemuridan dari adiknya sendiri yang selama bertahun-tahun menjelaskan mengenai bagaimana dia diubahkan kehidupannya di CG, menjelaskan mengenai visi, menjelaskan mengenai misi gereja, menjelaskan mengenai kesaksian demi kesaksian yang ada di gereja, makanya menjelaskan mengenai Bapa dan Anak. Tiba-tiba ada satu kejadian yang kami sih nggak mengerti. Dia kan tadi cerita bahwa dia itu diubahkan karena melihat saya merangkul Pastor Philip waktu baptisan di Sungai Yordan di Israel. Bagi kami itu bukan penjelasan, itu bukan, ada satu tindakan begitu aja, tetapi itu satu tindakan itu sepertinya itu yang mengisi kekosongan dalam kehidupan dia. Pada hubungan Bapa dan Anak yang selama ini dia cari, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan seorang Bapa rohani yang selama ini dia cari, kekosongannya itu ternyata diisi dengan itu, dan itu adalah jawaban segala sesuatu bagi dia. Segala sesuatu bagi Lydia adalah saat itu adalah hubungan Bapa dan Anak. Dan begitu dijelaskan, tiba-tiba itu mengubahkan kehidupannya. Dia meninggalkan tempayannya gara-gara Wilson dan Lydia mulai melayani. Semua orang, suaminya Wilson mulai melihat perubahan Lydia dan dia mau melayani. Suami istri ini berubah barengan, dilihat oleh keluarganya dan teman-temannya. CG yang aslinya isinya cuma sekitar average-nya 7 orang, tiba-tiba menjadi 30 orang. Ada fotonya ya? Ada fotonya? Ada fotonya tolong? Foto ya, ini CG-nya dia. Gara-gara satu orang wanita Samaria itu yang punya kelemahan sendiri, yang tadi keluarganya ternyata suaminya mabuk-mabukan. Ini tiba-tiba begitu mereka berubah, mereka bersama-sama meninggalkan tempayan mereka. Mereka melayani Tuhan dan tiba-tiba mereka ngajak jiwa demi jiwa. Ini dalam waktu 2 bulan, CG dari 7 menjadi 30. Bukan hanya itu loh. Karena akhirnya yang ngelihat perubahannya itu bukan hanya teman-temannya, tapi keluarganya. Papanya yang dari agama yang lain sama sekali nggak mau datang ke gereja. Papanya
Desember mulai mau datang ke gereja. Dan setelah itu kita berdoa bersama-sama, kita rindu kan, papanya juga dibaptis, dan itu terjadi minggu lalu. Berikan tepuk tangan. Ada fotonya. Ada fotonya ya. Minggu lalu papanya Wilson itu dibaptis. Barengan suami dan istri. Saya mendapatkan kesempatan untuk membaptis mereka. Indah sekali itu, papa mamanya, rasanya mereka gak pernah nangis barengan. Anaknya datang ngerangkul mereka, nangis bareng. Ada pemulihan, selama ini papa mamanya kaku banget, tiba-tiba jadi keluarga yang mendapatkan segala sesuatu dengan urapan Tuhan. Ini loh tujuannya pemuritan. Ternyata tujuan pemuritan itu untuk memulihkan kehidupan Anda sendiri. Tujuan pemuritan itu bukan untuk nambah jumlahnya Gereja Mawar Syaron. Tujuan pemuritan itu adalah biar Anda sendiri menangkap segala sesuatu yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Anda sendiri menangkap urapan Tuhan yang begitu berharga itu. Kalau orang dari Myanmar aja dengan rindunya, mereka mau belajar, cari jauh-jauh dari Myanmar untuk mencari urapan ini. Dan ini adalah urapan yang disediakan bagi Anda. Seharusnya Anda mestinya dengan gampang berkata, aku juga mau. Ini urapan yang disediakan untuk Anda. Sekarang saatnya Anda mencari orang-orang yang di sekeliling Anda. Ada orang-orang yang sama hausnya seperti wanita Samaria. Mungkin hidupnya gak sehancur wanita Samaria itu, tapi ada orang-orang hidupnya tertekan loh. Ada orang-orang yang sebenarnya mencari jawaban. Saya berdoa kalian semua akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Yang mana? Nanti ditemukan di sumur-sumur di mana orang-orang yang haus itu mencari. Di tempat-tempat di mana ada orang-orang yang mau menimba air dan Anda akan muncul dan menjadi representatif dari Tuhan. Anda berkata, ada air yang hidup, yaitu urapan Roh Kudus yang disediakan untuk Anda yang menjadi jawaban segalanya, yaitu Rohnya Tuhan Yesus Kristus. Dan saya rindu setiap murid yang ada di tempat ini akan menjadi orang-orang yang mencari murid yang lain. Semua bangkit berdiri. Semua tundukkan kepala. Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah perintah kepada Anda semua. Anda adalah para muridnya. Tundukkan kepala Anda. Ternyata memuridkan itu Tuhan berikan contoh. Saya mengucap syukur atas contoh wanita Samaria itu. Memuridkan itu bukan masalah skill. Memuridkan itu bukan masalah pengetahuan Alkitab dahulu. Memuridkan itu bukan masalah waktu, bukan pengalaman. Memuridkan itu bukan karena Anda punya alat-alat timbanya dahulu. Memuridkan itu ternyata adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus dan dia mencari orang-orang lain yang haus. Di dalam diri Anda ada roh yang disediakan, urapan yang disediakan. Setiap murid ini, asal Anda membawa Roh Kudus dalam kehidupan Anda, ada orang-orang yang haus itu, mereka akan menerima air yang hidup. Hari ini, Tuhan mau mengurapi Anda. Angkat tangan kepada Anda yang mau berkata, angkat tangan Anda kepada orang yang berkata, aku mau urapan yang sama itu, penuhi aku Tuhan. Yang mau angkat tanganmu, yang mau angkat tanganmu. Yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus, angkat tanganmu. Syantara bakara laraba, saat ini saya rindu berdoa kepada Anda. Syantara bakara karabakara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang ada di tempat ini, yang mengangkat tangan ini, biar setiap orang ini ada Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Saat ini juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Tujuan Anda dipenuhi Roh Kudus itu bukan hanya untuk diri Anda, tetapi ada orang yang Tuhan mau engkau mencari mereka. Ada orang-orang yang menjadi wanita Samaria bagi engkau. Saat ini juga, biarlah setiap Anda yang mengangkat tangan ini ada hikmat dari Tuhan. Di sekeliling Anda ada saudara Anda, ada teman Anda, ada orang yang membutuhkan air yang hidup ini, yang Anda sudah mendapatkannya. Ada orang-orang yang saat ini sepertinya ada sumur-sumur yang dibukakan, ada wanita Samaria, ada nama yang Tuhan berikan. Ini saudara Anda, ini teman Anda. Mereka membutuhkan air hidup yang Anda sudah dapatkan ini. Saat ini saya rindu mendoakan
Orang-orang yang mau mendoakan orang lain. Orang-orang yang mendapatkan ini. Ada orang-orang yang di sekeliling Anda yang belum dibaptis. Ada orang-orang di sekeliling Anda yang mengalami masalah. Ada orang-orang di sekeliling Anda yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan keluarganya. Ada orang-orang di sekeliling Anda yang sedang terikat, mungkin terikat hutang, mungkin mengalami masalah keuangan. Orang-orang ini butuh Anda. Di dalam Anda ada urapan air hidup itu. Saat ini juga orang yang berkata, aku mau dipakai Tuhan. Ada saudaraku, ada temanku, ada teman sekerjaku, ada orang sekelilingku yang mau aku doakan. Orang-orang itu yang menerima ini dari Tuhan. Orang-orang ini yang punya saudara yang belum dibaptis, yang rindu mendoakan mereka. Maju ke depan.